apa yang Ibu tadi dalam memahami dan menguasai kurikulum Kurikulum Merdeka itu sebenarnya salah satu kurikulum yang membingungkan sebenarnya. Tapi setelah kita kaji, dia tidak ada bedanya dengan K13 kemarin. Cuman ada beberapa mata pelajaran yang disempitkan. Itu sebenarnya kalau dalam kita orang biologi itu tidak bagus disempitkan. Karena orang biologi itu harus dia mencari wawasan yang luas. Tapi ada beberapa KD itu disempitkan yang tidak bisa kita bawa, tetapi kita tetap mencuitkan waktu untuk kita bawa dia. Karena biologi itu ada saling kait-mengait. Contoh, kalau di kurikulum Merdeka itu dia hanya cerita tentang sel, jaringan tidak ada, organ tidak ada. Jadi kita bawa semua. kan biasanya kurikulum Merdeka itu berbasis proyek. Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkannya? Berbentuk project ya, jelas ada tantangan. Jelas ada tantangan. Kalau kita mau menghadapi tantangan, karena kita di situ membentuk karakter anak-anak. Karena mungkin dari yang Mas 2000 berapa itu, karena kita pernah mengalami masa pandemi. Di situ yang pertama kendala minat belajar anak mulai menurun karena mereka itu hanya selalu fokus HP saja, itu yang mereka andalkan. Tapi kalau ada pertanyaan justru mereka lebih cepat karena mungkin mereka lebih cepat menjawab karena dengan menggunakan HP ini. Bagaimana Ibu mengelola waktu pembelajaran agar dapat mencapai semua capaian pembelajaran dalam kurikulum? Iya, bagaimana saya mengelola ya? Mengelola itu artinya supaya maksudnya pengelolaan kelas saya dengan semua materi. Ya, kalau dalam setiap pertemuan saya akan membawa materi, contoh misalnya virus. Saya harus bertanya ke anak-anak dan harus saya memfokuskan mereka bagaimana dia akan bisa tahu bahwa virus itu apakah makhluk hidup, virus itu memiliki ciri-ciri, virus yang mana yang bisa menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Disitulah harus kita pintar memfokus mereka supaya dengan memperagakan misalnya ada infocus yang kita gunakan, itu salah satu daya tarik supaya dia lebih fokus. Bagaimana cara berkolaborasi dengan guru lain orang tua ada komunitas Contohnya orang tua ya. Kalau orang tua itu salah satu, kalau bagaimana kita berkolaborasi, diharuskan berkolaborasi karena orang tua itu salah satu mitra kita juga. Orang tua itu mitra guru ya. Orang tua itu mitra guru. Apalagi kalau kita sudah di balik perwalian, berkelas-kelas itu adalah mitra. Bagaimana kita berkolaborasi dengan dia supaya orang tua itu bisa memantau anaknya. Apalagi kalau saya kasih ulangan, misalnya besok saya ulangan, pertemuan berikut kita ulangan. Nah, saya sudah bawa ke WA misalnya harus kita ulangan, atau saya bawa ke WA orang tua, Bu, saya akan ulangan, tolong anaknya Ibu dipantau ya, karena kita ulangan harian ini juga hal yang penting bisa menambah nilainya. Kita harus berkolaborasi dan kita harus tahu karakternya dia mau bagaimana. Orang tuanya tidak bisa juga tidak secara terbuka ke kita, dan kita juga harus terbuka ke orang tua supaya dia tahu anak di sekolahnya ini begini, dan kita tahu karakternya anaknya di rumah juga bagaimana. Baik, sama-sama kita bisa membawa dia supaya jangan dirinya saja yang makan, orang tuanya yang makan, supaya orang tua dan ada saling kesinambungan. Ibu kasih banyak Bu. Ayo, dokumentasi. Perlu anak-anak sama kita. Iya Bu. Terima kasih Bu.